Jali. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kerajaan Tarumanegara. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari era. Perkenalkan, nama saya Febian. Perkenalkan, saya Bobo Saudara Sekolah yang 19. Perkenalkan, nama saya Fadia Ayu. Yang 19. Baik, pertama-tama kita akan memulai dari sejarah awal mulanya kerajaan ini terbentuk. Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan bukan oleh orang lokal, namun oleh seorang bangsawan asal Salankayana, India, yang bernama Maharesi Jayasingawarman. Akibat kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha, Jayasingawarman melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru di Nusantara. Berdasarkan prasasti Kebun Kopi dan prasasti Ciaruteun, kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Beberapa versi mengenai pendiri Tarumanegara. Diperkirakan pendiri Tarumanegara adalah Maharesi Jayasingawarman dari India. Menurut prasasti Ciaruteun, raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Di sisi lain, dari naskah Wangsakerta menyebutkan bahwa Purnawarman adalah raja ketiga. Namun justru temuan ini diragukan kebenarannya. Kedatangan Jayasingawarman ke Indonesia dikarenakan kekacauan Maharaja Samudragupta. Kita lanjut ke bagian raja-raja yang berkuasa. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu dan termasuk kerajaan paling tua di Nusantara pada abad ke-4 sampai abad ke-7. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Maharesi Jayasingawarman. Berikut daftar raja-rajanya. Pertama ada Jayasingawarman pada 358 sampai 382 Masehi. Kedua ada Dharmayawarman pada 382 sampai 395 Masehi. Ketiga ada Purnawarman 395 sampai 434 Masehi. Keempat ada Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Kelima ada Indrawarman 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam ada Candrawarman pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Yang ketujuh ada Suryawarman 535 sampai 561 Masehi. Yang kedelapan ada Kertawarman pada tahun 561 sampai 628 Masehi. Yang kesembilan ada Sudawarman pada tahun 628 sampai 639 Masehi. Yang ke-10 ada Hari Wangsawarman pada tahun 639 sampai 640 Masehi. Yang ke-11 ada Naga Jayawarman 640 sampai 666 Masehi. Dan yang terakhir yakni yang ke-12 yakni Linggawarman pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Bukti peninggalan kerajaan. Berikut prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara, perkembangan kehidupan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, prasasti Ciaruteun. Prasasti peninggalan pertama adalah prasasti Ciaruteun. Prasasti yang ditemukan sekitar tahun 1863 silam ini ditemukan di desa Ciaruteun, Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Pada prasasti ini ditemukan pahatan laba-laba, cap telapak kaki Raja Purnawarman, serta sajak beraksara Palawa yang berbunyi. Ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Yang kedua, prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad 19 oleh Belanda. Prasasti Kebun Kopi juga dituliskan dalam bahasa Sanskerta dengan gambar telapak kaki gajah yang diperkirakan sebagai tunggangan Raja Purnawarman. Penemuan telapak kaki gajah inilah yang membuat prasasti Kebun Kopi juga disebut sebagai prasasti tapak gajah. Yang ketiga, prasasti Tugu. Prasasti ini diberi nama sesuai dengan tempat penemuannya, yakni berada di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, Koja, Jakarta Utara. Diperkirakan dibuat pada masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara saat diperintah Raja Purnawarman. Isi dari prasasti Tugu adalah penggalian yang dilakukan di Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati, Bekasi, yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Yang
Keempat, prasasti Pasir Awi. Prasasti Awi ditemukan oleh seorang arkeolog berkebangsaan Belanda bernama N.W. Hoypermans pada tahun 1864 silam di kawasan hutan Cipamingkis, Bogor, tepatnya di Bukit Pasir Awi bagian selatan. Dalam prasasti ini juga terdapat telapak kaki dan tulisan Palawa. Yang kelima, prasasti Cidang Hiang. Prasasti Cidang Hiang atau yang juga dikenal dengan nama Prasasti Muncul ditemukan pada 1947 di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidang Hiang, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti batu yang ditulis dengan teknik pahat berisi pujian-pujian kepada Raja Purnawarman. Yang keenam, Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan pada 1864 silam di Desa Cianten, Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan Prasasti Awi, yakni terdapat gambar telapak kaki dan pahatan tulisan Ika. Yang ketujuh, Prasasti Jambu. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara terakhir adalah Prasasti Jambu atau yang juga dikenal dengan nama Prasasti Pasir Koleangka. Prasasti ini ditemukan di kawasan perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleangka, Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Isi tulisan dalam Prasasti Jambu. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara dalam agama. Agama yang dipeluk oleh masyarakat Kerajaan Tarumanegara adalah agama Hindu Siwa, yang dibuktikan oleh prasasti dan candi seperti Candi Batujaya dan Candi Cibuya. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara dalam ekonomi. 1. Pertanian dengan sistem irigasi yang dibuat oleh Raja Purnawarman. 2. Perdagangan. 3. Pajak tanah. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara dalam budaya. Budaya dipengaruhi oleh kebudayaan India yang dapat dilihat dari bahasa dan aksara yang digunakan oleh prasasti-prasasti Tarumanegara, yaitu bahasa Sanskerta dan aksara Palawa. Selain itu, juga terdapat ukiran pada bangunan yang bercorak India. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara dalam bidang politik. Kekuasaan absolut pada raja sebagai penguasa tertinggi. Raja memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengadili perkara, memungut pajak, mengatur pemerintahan, dan memimpin perang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran setelah wafatnya Raja Purnawarman pada tahun 434 Masehi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor yang pertama, perpecahan internal. Beberapa negeri taklukan tidak percaya dengan kemampuan Raja Kertawarman dalam memimpin pemerintah dan mengelola wilayah kekuasaan Tarumanegara yang sangat amat luas. Faktor yang kedua, munculnya kerajaan pesaing. Ancaman mulai datang dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan beberapa kerajaan di Nusantara lainnya. Faktor yang ketiga, perpindahan kekuasaan. Tahta Tarumanegara diwariskan kepada menantu Linggawarman, Tarusbawa. Tarusbawa kemudian memindahkan pusat pemerintah dan mengubah nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Hikmah yang kita dapat dari pembelajaran kali ini adalah keruntuhan Kerajaan Tarumanegara merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Hal ini memberikan kita gambaran tentang dinamika dan perubahan yang terjadi dalam sejarah. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Namun, kerajaan ini akhirnya runtuh dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun kerajaan yang abadi. Semua kerajaan akan mengalami perubahan dan kehancuran seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Kita harus terus belajar agar dapat
terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin erat. Sekian presentasi yang dapat bisa